Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kesaksian yang menguatkan hati bagi Bapak Ibu pemirsa, pendengar, siapapun yang mendengar kesaksian saya, supaya juga semakin dikuatkan oleh karena kuat kuasa Yesus mengalir dalam diri anak-anaknya, sehingga memberikan perubahan besar dalam kehidupan. Dan melalui kesaksian ini, biarlah menjadi suatu kekuatan untuk kita semua bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah kesaksian beberapa bulan yang lalu mengenai sakit kanker daripada suami saya. Tentunya namanya kanker itu adalah sebuah perjalanan penyakit yang memang tidak mudah dan tidak seenak mendengar kita membaca istilah kanker gitu saja. Tapi kalau kita yang adalah pengidap, penderita itu pasti, bahkan saya sebagai istri yang mendengar suami saya sakit kanker itu syok, menangis tiada henti. Tapi kembali saya ingat bahwa Tuhan menyembuhkan dia, memulihkan dia dengan berbagai tahap kejadian. Tuhan tidak menyembuhkan langsung 100% sembuh. Tidak. Itu keinginan saya sebagai seorang istri dan juga keinginan suami saya bahwa Tuhan tolong sembuhkan saya. Seketika itu juga Tuhan memang menyembuhkan seperti kesaksian saya 1, 2 episode yang lalu, bahwa dia disembuhkan bertahap-bertahap. Nah, penyintas kanker, apalagi kanker paru, otak, dan juga organ yang lainnya, itu memang tidak pernah lepas dari selalu ngecek kesehatan. Kita percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Yesus. Suami saya percaya penuh kepada Yesus, tapi tidak bisa serta-merta kita mempercayakan kepada penebusan Tuhan, menyempurnakan atas darahnya, atas tubuhnya, tapi tidak seenaknya juga kita menggunakan tubuh kita. Wah, sudah disembuhkan, kita bisa seenaknya. Tidak juga. Dan perjuangan untuk sembuh, seperti kesaksian saya yang dulu sudah benar-benar sembuh dan beberapa ada sisa daripada eee, bangkai daripada kanker dan tumor di dalam otak dan parunya. Hal itu otomatis membuat kehidupan suami saya, eee, sedikit banyak berhati-hati mengenai apa yang dimakan, apa yang dikeluarkan melalui ucapan, apa yang dipikirkan, semuanya benar-benar senter kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak semulus itu yang namanya sakit kanker, kemudian wah enak, happy. Ada kalanya juga sebagai seorang manusia itu was-was, dia was-was. Tapi saya sebagai seorang istri mengatakan bahwa tidak bisa menyerahkan kepada Tuhan dengan berdoa hari Senin saja, terus bisa untuk 2 minggu ke depan, seperti ngecas baterai bisa untuk sekian jam, tidak. Tapi untuk terus bergantung kepada Tuhan, kita harus punya api, punya kerinduan, punya semangat mengisi roh kita dengan doa, dengan penyembahan, dengan berserah penuh kepada Tuhan. Tiap malam, tiap pagi, tiap detik, tiap jam, itu harus terus ngeling sama Tuhan, satu frekuensi sama Tuhan. Tapi dalam kenyataannya kadang rutinitas kerja, aktivitas sehari-hari, itu membuat segala sesuatunya itu tidak mundur, tapi terjeda. Nah, terjeda. Tapi dalam perjalanan rohani, eee, saya menguatkan suami ataupun suami menguatkan saya, itu benar-benar terjadi chemistry di mana Tuhan tuh menyukai bahwa ada suami istri yang chemistry dan bersatu mencari Tuhan, walaupun dengan peristiwa yang tidak enak.
sakit kanker, tapi itu membuat, dekat dengan Tuhan setiap setiap detik. Nah, pada suatu hari, evaluasi terakhir dari MRI, kemudian apa tuh, kondisi kondisi otak, kemudian paru dicek, bahwa dulu pernah kanker paru 12 sentimeter yang dikatakan hidupnya tinggal 15% dan oleh jamaah Tuhan itu bisa sembuh dan bisa beraktivitas. Nah, berjalannya waktu, efek daripada, sisa kanker, otak yang sisa 3 milimeter bangkainya itu, kemudian parunya yang 12 senti pernah terisi oleh kanker itu, di MRI dan di CT scan terakhir memang tinggal bangkai 3 milimeter dan 4 sentimeter ya, sekitar itulah. Nah, berjalannya waktu kita terus mengevaluasi, suami saya terus evaluasi ke dokter dari 3 bulan sekali, setahun sekali untuk evaluasi, mulai PET scan, kemudian MRI, CT scan dan sebagainya. Akhirnya berjalan 2 tahun sekali dan ini tahun ketiga belum evaluasi. Nah, pada suatu hari anak saya harus praktek di rumah sakit di luar kota, di kabupaten. Nah, karena anak saya kos di luar kota, praktek di sebuah rumah sakit, mau nggak mau, suami saya, kemudian saya pun nengok anak saya. Dia setir sendiri bersama saya, dia setir sendiri pulang pergi. Nah, aktivitas baru ini, saking rindunya dia dengan anaknya, memang dia bisa kuat dan bisa bertahan dan terus aktivitas setiap hari itu dia kerjakan seperti biasanya. Cuma biasanya ya skala 10, sekarang pelan skala 7 lah, katakan begitu. Jadi tidak terlalu ngebut-ngebut kayak dulu. Jadi aktivitas untuk kerinduan menengok anaknya, melihat keberadaan anak itu membuat dia merasa, "Aku harus terus berjuang supaya bisa sehat terus menengok anak kami yang sedang ada di luar kota." Setelah kebiasaan tengok-menengok, kemudian naik mobil PP dan dia menengok anak saya yang ada di lantai 2 yang tidak ada liftnya tapi harus bolak-balik turun naik tangga. Itu membuat tubuh suami saya yang pernah ada riwayat kanker itu, capek yang berkesinambungan ini men-trigger daripada bekas tumor otaknya itu untuk dia akhirnya mempunyai sensasi mual, kemudian muntah-muntah, kemudian kalau sudah berjalan sampai tangga 2, ketiga dia sudah tarik nafas panjang karena nafasnya sudah tidak seperti dulu. Nah, hal ini kecapean yang akumulasi dari capek seperti ini membuat saya juga khawatir, capek sedikit nggak boleh, eee, jadi dia harus bisa mengatur fisiknya. Kemudian setelah kami pulang dari menengok anak kami, pada suatu akumulasi sekian bulan, sekian minggu, dia mengatakan, dia mengatakan mual, pusing, dan dia sudah tidak kuat lagi. Beberapa dicoba resep dan anak-anak saya memberikan resep, "Coba ini, coba itu." Kemudian dia sudah mulai mualnya sudah mulai berkurang, tapi karena ada aktivitas tambahan seperti membetulkan rumah dan ada pekerjaan lain sehingga suami saya capeknya itu akumulasi lagi dan menjadi trigger untuk dia akhirnya mual, pusing, dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. 3 tahun suami saya tidak dievaluasi dada maupun, prostat dan lain sebagainya, juga MRI otak juga tidak, karena dia saking mual dan muntah-muntah hebat, maka saya bawa ke rumah sakit. Nah, bawa ke rumah sakit, kemudian, suami saya berkata, "Yang terakhir itu ada 3 milimeter bangkai
di otak saya, katanya begitu. Otak suami saya itu ada bekas bangkai daripada tumor otak itu 3 milimeter. Bayangkan otak yang kecil kemudian ada bekas bangkai 3 milimeter, otomatis itu, kalau mikir sedikit, kemudian capek sedikit, eee, lapar sedikit itu kan otomatis otomatis menjadi trigger otaknya untuk cenut-cenut dan apalah mungkin begitu. Kemudian dia mual bawa ke rumah sakit, terus dokter fisik 3 tahun yang lalu bangkai tumor di otak saya itu 3, 4 mili, Dok. Suami saya mengatakan itu kepada dokter. Kemudian dokter mengatakan, "Ya Pak, kita cek lagi, kita MRI lagi, bahwa bangkai daripada tumor otak itu bisa kita lihat, namanya manusia 3 tahun yang lalu pernah dikatakan punya tumor otak dan baru, walaupun 3 tahun yang lalu sudah dikatakan memang nol, cuma bangkai, bangkai kanker." Dan dari medis mengatakan, ya memang ada bangkai, masih ada bangkai yang belum bersih dan sudah dinyatakan itu baik, sembuh, tapi sisa-sisanya itu membuat suami saya, kecapean sedikit menjadi lemah. "Baiklah Pak, nanti," kata dokternya, "akan kita evaluasi," seperti itu. Dan suami saya kembali masuk rumah sakit, dirawat 10 hari lamanya. Sekitar 2 minggu yang lalu. Dirawat 10 hari lamanya, saya dan suami selalu berdoa, "Tuhan, ini hari ke-1," terus kami berdoa lagi, "Tuhan hari kedua, hari ketiga." Hari ketiga itu mual muntahnya menjadi-jadi, sehingga dia sangat lemas, pusing, tidak bisa duduk, tidak bisa mengangkat badannya, dan tidak bisa makan apapun, selalu keluar Eee, isi perutnya, maaf. Jadi setelah semua isi perutnya keluar dan karena dia tidak makan, tidak ada yang keluar lagi, hanya air biasa. Dia lemas dan benar-benar obat dokter dari hari pertama, kedua, ketiga dinaikkan dosisnya, sampai hari ke-5 dinaikkan dosisnya, tidak ada suatu perbedaan yang nyata bahwa suami saya tetap saja dia mengalami pusing seperti waktu terjadi, tumor otaknya. Walaupun yang terakhir dikatakan bangkainya masih 3 milimeter di sini, tapi saya dan suami pasti juga sangat was-was, "Tuhan, tolong, Engkau tolong sembuhkan, Kau sudah memulihkan semuanya." Kami berdoa sampai hari ke-6, "Tuhan tolong suami saya tambah lemas, semakin bergerak dia semakin pusing." Obat dokter sudah dinaikkan dosis yang level tertinggi, tidak memberikan suatu, perbedaan yang nyata dan dia tetap lemas, kemudian berhalusinasi. Saya sudah, "Tuhan tolong saya sendirian di sini sama suami saya sendiri. Tidak ada yang menemani saya dan saya harus juga beraktivitas yang lain. Walaupun saya tahu Tuhan Yesus, saya harus mendampingi suami saya. Tapi saya masih punya tanggung jawab di rumah mengurus anak-anak kecil yang memang harus saya ajar, kemudian saya eksekusi sebentar untuk bisa kembali beraktivitas dan merawat suami saya." Kemudian saya menangis waktu itu melihat suami saya itu sampai ngompol di tempat, kemudian harus pakai popok, kemudian halusinasi dan tidak mau makan sama sekali, duduk tidak kuat. Saya, "Tuhan, apa yang terjadi dengan bangkai tumor di otaknya yang..." Bangkai loh Tuhan, ini cuma bangkai. Kenapa tumor otaknya yang cuma bangkai, cuma kerangka kosong di otaknya. Kenapa suami saya bisa seperti ini? Tiap hari saya baca
renungan, kemudian berdoa berdoa bersama berdoa bersama. Isinya hanya air mata sekitar, awal, Oktober, minggu pertama, minggu kedua dia dirawat di rumah sakit. Kami berdoa, dia sudah tidak bisa suami saya tidak bisa berpikir yang sehat, dia halusinasi. Sampai malam hari jam 2 dia bisa bilang, "Dokternya mana?" Terus saya suruh keluar dari kamar. Saya sudah nangis, "Tuhan, kenapa dia jadi seperti ini? Kok malah tambah parah ini? Dulu cuma mual, muntah, tapi kenapa sekarang menjadi seperti orang yang benar-benar lemah rohani dan jasmaninya seperti ini?" Cuma saya ingat bahwa Tuhan memberi pertolongan itu tidak tanggung-tanggung. Saya ingat dan beriman kepada Tuhan Yesus, iman yang besar, iman saya besar kepada Tuhan Yesus. Iman melalui Yesus inilah yang memberikan kekuatan saya. Jam 2 saya keluar dari kamar rumah sakit karena suami saya, harus apa itu, menghalusinasinya itu sampai membuat dia lupa dia lupa. Jam berapa, ini siapa, istrinya mana, dia lupa. Jadi mau nggak mau saat dia harus, maaf ya, buang air, kemudian muntah itu sampai kecaceran semuanya dan tubuhnya sangat lemah, mau nggak mau saya manggil suster di dalam keadaan yang benar-benar mencekam bagi saya ini. Malam-malam itu akhirnya saya keluar, saya berdoa, saya menangis, dia diatasi, dirawat oleh suster, diganti baju, kemudian dicek semua pengobatan dan juga, infusnya, semua dicek. Terus saya, "Tuhan, berikanlah satu ayat yang menguatkan kami." Saya membaca ayat tiap hari, satu ayat untuk memberikan renungan kepada suami saya setiap hari. Eee, saya mau baca Alkitab supaya hati saya yang sedang sedih hancur pada subuh waktu itu, benar-benar Tuhan segarkan kembali jiwa dan tubuh saya. Karena suami saya mungkin belum bisa berpikir secara sehat dan normal karena kondisinya benar-benar sangat drop, tidak bisa makan sekian hari. Kemudian saya membaca renungan waktu itu, "Tuhan, tolonglah saya tidak bisa apa-apa." Membaca renungan dan Tuhan menguatkan kembali terus mengisi roh saya dengan iman yang teguh, mengisi roh saya dengan sukacita, mengisi roh saya dengan api yang baru. Saya tidak mengizinkan kekhawatiran, sakit penyakit, ataupun apapun yang merusak pikiran dan keimanan saya. Tetap saya usir semuanya karena saya tahu dalam Yesus dia berdaulat atas hidup suami saya. Juga juga Tuhan menolong atas fisik dan tubuh saya dan juga rohani saya yang sedang mengalami goncangan pada waktu itu. Karena melihat kondisi suami saya yang paling drop, padahal hanya dipicu oleh capek. Kemudian esoknya setelah saya berdoa kemudian juga tidak ada kemajuan hari ke-6, hari ke-7. Terus saya bilang ke suami saya harus bekerja, tolong di sini kalau ada apa-apa cari suster." Dan saya menitipkan ke suster, "Saya akan bekerja, saya harus mengurus anak-anak kecil lain yang membutuhkan saya harus bekerja, nanti saya akan kembali lagi." Saya mengucapkan itu kepada suami saya. Dan ada suatu ayat yang di saat saya benar-benar goyang, hancur, "Tuhan, saya nggak mau kerja, saya mau letakkan selamanya saya mau meletakkan pekerjaan saya nggak mau menyusahkan anak saya yang sedang, studi, praktek di luar kota, saya hanya berserah dan menyerahkan kepada Engkau. Kalau saya harus bekerja dan saya harus melakukan aktivitas saya, karena saya tidak bisa meninggalkan anak-anak yang harus menjadi tanggung jawab saya. Izinkan saya tetap bekerja. Tolong kirim malaikatmu untuk
menjaga suamiku. Tapi apakah boleh ya di saat suami saya seperti ini saya harus ke rumah untuk bekerja? Karena kebetulan di tempat ini adalah tempat terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus, maka saya tidak bisa meninggalkan mereka karena kalau terapi tidak bisa di-treatment hari itu, nanti akan mengulang. Dan saya, ya sudah, saya apa harus pulang atau harus di sini? Kalau saya pulang ngurusin pekerjaan, saya sungguh istri yang tidak berbakti. Kemudian, saya buka renungan waktu itu, bukan renungan yang, "Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkan luka-lukamu." Memang pada hari pertama, kedua, ada renungan yang berisi mengenai kesembuhan-kesembuhan. Dan saya sudah percaya penuh pada Tuhan memberikan kesembuhan untuk suami saya. Dan saya mendapatkan ayat di Filipi 2 ayat 5 menyatakan Filipi 2 ayat 5 ini memberikan saya suatu peneguhan. Tuhan, suami saya sedang benar-benar drop sakit dan takut, tumor, bangkai tumor otaknya ini hidup lagi, sedangkan saya harus beraktivitas untuk bertanggung jawab terhadap murid-murid saya. Tapi sedangkan suami saya terkapar di sini. Dalam keadaan putus asa dan saya tidak tahu harus kemana, saya mencari Yesus. Dan dia mengatakan di Filipi 2 ayat 5, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saya bingung, pikiran dan perasaan yang ada dalam pikiran Yesus. Oh Tuhan, berarti saya harus mengadopsi pola pikirmu Tuhan. Memiliki terus kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri terus di rumah sakit. Dan tidak apa-apa berarti kalau saya harus mengutamakan orang lain sebentar, kemudian mengutamakan suami saya, mengajar sebentar, kemudian mengutamakan suami saya, mengutamakan orang lain sebentar, kemudian saya mengurus suami saya, walaupun keadaan suami saya benar-benar drop, lemah, duduk saja tidak mampu. Tapi Tuhan mengatakan, jangan mementingkan diri sendiri, utamakan orang lain, seperti yang ditunjukkan teladannya. Pikiran dan perasaan Kristus menjadi inti dari nasihat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi waktu itu, yang mengajak kita semua untuk mempunyai pola pikir seperti Yesus, mementingkan orang lain, merendahkan hati, dan tidak egois. Ini suami saya sedang begini, saya tidak mau, saya akan meninggalkan semua pekerjaan. Tapi di sini Tuhan membela bahwa tidak apa-apa, pentingkan juga orang lain, suamimu di sini bersama aku. Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan, untuk segala happy, gembira, sukacita yang Tuhan alirkan ke dalam hati saya pada waktu itu. Terima kasih Tuhan, teladan kerendahan hatimu, pola pikir ini, pola pikir Kristus yang memiliki rupa Allah, tidak menganggap bahwa egois, tapi pola pikir Kristus, bahwa walaupun dia Tuhan, dia mengambil rupa seorang manusia untuk juga selalu peduli, selalu care dengan orang lain dalam keadaan apapun. Inilah yang menjadi trigger buat saya, bahwa saya tidak apa-apa meninggalkan suami dalam keadaan drop untuk melakukan aktivitas saya. Amin. Kemudian saya meletakkan pikiran saya, Tuhan saya serahkan suami saya, kemudian saya kembali bekerja, mengurus murid-murid saya, dan kembali lagi ke rumah sakit. Tuhan, ayat ini yang menjadi rema, bukan kesembuhan, bukan membalut luka-luka, tapi yang menjadi rema adalah bahwa pola pikirmu harus pola pikir Kristus dalam Filipi 2 ayat 5 tadi. Baik Tuhan, itu tidak mudah. Dalam keadaan suami saya yang seperti ini dan hasilnya evaluasi MRI yang katanya tumornya, banggainya itu sudah menjadi banggai dan tidak akan dan tidak dan sudah sembuh dan pasti sudah baik, tidak akan ada apa-apa lagi. Tapi itu membuat kekhawatiran juga. Dan keadaan suami saya yang drop ini juga memberikan tambahan kekhawatiran juga. Nah, tapi dari ayat ini Filipi 2 ayat 5 bahwa
Tuhan menjaga suami saya, dan saya tidak boleh mementingkan diri sendiri, dan kemudian saya kembali pulang untuk mengajar mengajar yang beberapa hari, diwakili oleh beberapa guru saya. Setelah itu saya pulang dari mengajar, saya kembali ke rumah sakit, bukan ada perbaikan, malah tambah parah keadaan suami saya. Saya menangis kepada Tuhan, "Tuhan tolong, ini sudah hari ke-8, berikan kemurahan-Mu." Terus saya berdoa, suami saya bisa nggak nyambung terus saya ajak berdoa. Sudah ajak berdoa, ya malam, pagi, siang, tiada pernah selesai air mata. Tapi hanya saya, Tuhan dan suami saya yang tahu. Jadi orang melihatnya happy-happy saja. Nah, setelah itu, hari ke-8, 9, Tuhan berikan mujizat. Dia mulai membaik. Hari ke-8 belum begitu, masih masih saya bopong untuk ke belakang, untuk pipis belum bisa, masih pakai popok. Hari ke-9 Tuhan memberikan keajaiban. Hari ke-9 dia, sudah tidak terlalu halu, masih ada halusinasinya ada, tapi dia sudah bisa mengutarakan, "Saya ingin pulang saja." Saya gini, "Kalau keadaan seperti ini pulang, nggak makan, nggak minum, di rumah nggak ada yang merawat, saya sendirian dan harus beraktivitas, bekerja, nanti tambah parah. Tolonglah tolonglah, makanlah, ingat Tuhan ada di pihakmu, nggak usah takut, apapun yang katanya MRI, tumornya tinggal bangkai saja 2, 3 mili, abaikan, serahkan ke Tuhan." Terus dia menangis, dia mengatakan bahwa, "Kok sakit ini melebihi yang dulu-dulu, sampai 10 hari terkapar lemas, nggak apa-apa, bangkit bangkit berserah terus kepada Tuhan, nggak apa-apa." Kemudian hari ke-9 dia sudah mulai mau makan, dan Tuhan memberikan suatu kabar baik lagi. Dari MRI oleh dokter syarafnya, dari otaknya yang dulu 3 tahun lalu itu ada bangkai, dari otak, tumor otaknya ada bangkai 2 sampai 4 milimeter setelah di MRI. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Pada hari ke-10 saat dia sudah benar-benar bangkit mau pulang, kabar gembira sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah menyalibkan semua sakit penyakitnya. Hasil MRI, bangkai yang 3, 4 milimeter sudah benar-benar bersih, tidak bersisa. Otaknya bersih, kata dokternya. Tidak ada bangkai lagi, Pak. Katanya seperti itu. Tidak ada bangkai lagi, Bu, di dalam otaknya Bapak. Saya menangis, suami saya menangis, tidak bisa terkatakan lagi. Langsung saya teriak, "Puji Tuhan, haleluya. Memang Yesusku dahsyat, bilurnya dahsyat." Memang segala sesuatu tidak bisa langsung instan sesuai keinginan manusia, tidak bisa. Tetapi kalau kita berserah, manut, patuh, apapun yang terjadi, berserah kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan memberikan keajaiban. Di hari ke-10 dia bisa kembali mau makan dan boleh langsung pulang dari keadaan kemarin yang benar-benar terkapar. Dan berita sukacitanya lagi, MRI yang dulu ada bangkai 3 tahun lalu, bangkai dari tumor, sekarang benar-benar bersih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kesaksian ini membuat kita semakin beriman penuh kepada Yesus, Sang Penebus yang berdaulat atas hidup kita. Dan jangan pernah khawatir membuat hidup kita menjadi turun naik. Teruslah kita semakin naik supaya nama Yesus dipermuliakan melalui kesaksian kita. Dan kita menjadi saksinya yang hidup bahwa nama Yesus, nama yang sangat kuat dan hebat, menyembuhkan dari segala duka, permasalahan, juga sakit penyakit. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.